Jadi temen lu nipu kita, iya? Iya, Bay. Sekarang juga dia nggak bisa dihubungin dan hilang kayak ditelan bumi gitu aja. Gue nggak mau tahu ya. Gue udah ngasih lu uang dan lu harus tanggung jawab. Kalau enggak, gue akan masukin lu ke penjara. Kurang ajar lu! Sini! Banget lagi harinya. Halo? Mas, ini ibu mas, ibu. Kamu ngapain sih telepon aku? Gara-gara kamu ya, rekan bisnis aku tuh jadi pergi tau gak? Kabur dia. Maaf mas, bukannya aku mau ganggu mas. Tapi ini ibu mas, ibu tadi jatuh di dapur. Kamu bawa ke rumah sakit lah. Ngapain kamu telepon aku lagi? Ganggu aja. Ibu, sabar ya bu ya. Ya udah, Fitri cariin taksi online ya. Akhirnya saya terpaksa membawa ibu mertua saya sendirian ke rumah sakit. Astaga Mbak, lalu bagaimana kondisi ibu mertua? Ternyata ibu mertua saya terkena diabetes, Mbak. Makanya dia jatuh karena kadar gulanya naik. Kasihan banget ibu mertua kamu. Lalu gimana Mbak Fitri? Apakah ibu mertua harus dirawat di rumah sakit? Syukurnya pada saat itu ibu mertua saya nggak perlu dirawat, Mbak. Tapi beliau perlu rawat jalan rutin setiap bulan. Sampai rumah saya langsung kasih tahu ke suami saya soal kondisi ibu mertua saya. Tapi suami saya malah marah, Mbak. Mas, kamu udah datang? Oh ya mas, aku tadi habis nganter ibu ke dokter. Ternyata ibu sakit diabetes mas. Tapi alhamdulillahnya ibu nggak sampai dirawat. Dan ibu harus rutin tiap bulan ke rumah sakit. Kamu jadi istri tuh gak peka banget ya. Kamu harusnya tanya aku dulu, Fit. Bukannya malah kasih kabar buruk kayak gini. Maaf mas, emangnya kamu kenapa mas? Kok bisa tipu, Fit? Uang ratusan juta aku dibawa kabur sama penipu itu. Ya Allah, sabar ya mas. Semoga kamu cepat dapat gantinya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Kenapa mas? Kok mukanya kayak baju nggak disetrika? Aku habis kena tipu, Win. Uang hasil jual tanah dari warisan bapak dibawa kabur sama rekan bisnis aku. Mas sudah lapor polisi? Udah, Win. Tapi aku gak yakin uang itu bakal balik. Dia itu menghilang tanpa jejak. Ya ampun mas, sabar ya. Gimana kalau mas ikut bisnis sama aku? Lumayan loh mas, sehari aja bisa dapat segini. Tapi aku udah gak punya modal lagi, Win. Gimana kalau kita gadain rumah ini? Mas bisa dapat modal buat ikut usaha aku, dan aku bisa dapat modal buat membesarkan bisnis kuliner aku. Bener juga kamu ya, Win. Kenapa aku dari dulu gak kepikiran soal itu? Mas, jangan mas. Aku mohon. Mbak nggak ada hak ya ngelarang kita buat gadain rumah ini. Mbak itu hanya orang luar. Rusak sudah aku dan hidup. Iya, Fit. Kamu gak usah ikut campur urusan keluarga aku. Tapi Gak ada tapi. Sekali lagi kamu kebantah aku akan tampar kamu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang Karena perlu uang, suami dan adik ipar saya nekat mau menggadaikan rumah ibu mertua saya, Mbak.
Lalu ibu mertua kamu gimana, Mbak? Dia setuju nggak rumahnya digadaikan oleh kedua anaknya? Ibu mertua saya menolak, Mbak, karena itu rumah peninggalan almarhum suaminya. Tapi Bayu, kamu ngapain, Nak? Aku lagi cari sertifikat, Bu. Buat apa kamu cari sertifikat rumah, Nak? Ngapain sertifikat rumah ini? Oh iya, Bu. Aku mau gadaikan sertifikat ini untuk berobat Ibu. Jangan, Bayu. Ibu mohon. Jangan gadaikan rumah ini. Rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum bapakmu buat Ibu. Ibu diem aja lah, Bu. Ibu sekarang tidur aja, Bu. Ibu ganggu aja. Jangan, Bayu. Jangan. Pas, Bu. Mas, Ibu kenapa, Mas? Udah gak usah dipikirin. Ayo kita pergi. Ibu kenapa, Mas? Ibu kayaknya mimpi. Terus sekarang kamu gak usah mikirin Ibu lagi. Kamu tidur di sana kamar. Ayo, Win. Mas. Jangan bilang Mas sama Winda mau menggadaikan sertifikat rumah. Kalau iya emang kenapa, Fit? Kamu gak usah ikut campur urusan aku ya? Aku? Ya Allah, Ibu. Ayo kita jalan. Tolong. Ya Allah, Ibu. suami dan adik ipar saya tidak peduli lagi sama ibu mereka. Tega sekali sih mereka, Mbak. Iya, Mbak. Tapi entah kenapa mereka selalu menyalahkan saya. Kok kamu disalahkan sih, Mbak? Bukannya mereka seharusnya senang tugas mereka diambil alih sama kamu. Saya juga bingung, Mbak. Padahal saya sudah benar-benar tulus merawat ibu mertua saya. Bu, kita makannya di luar aja ya. Biar Ibu sambil kena matahari juga. Iya, Fit. Ibu juga udah bosen di dalam rumah terus. Sini Bu, aku suapin. Iya, Nak. Ya ampun, Bu Mani beruntung banget ya punya mantu kayak Fitri. Ya loh, saya baru lihat menantu muda udah telaten ngurusin ibu mertuanya kayak ibu sendiri. Makasih, Ibu-ibu. Saya memang bersyukur banget punya menantu seperti Fitri. Lagian juga ini udah kewajiban saya kok, Bu. Iya, aturan tuh Bayu, Winda yang wajib ngurusin ibu. Kok malah Fitri ya? Iya. Nggak apa-apa, Bu. Lagian Mas Bayu sama Winda kan lagi sibuk cari uang untuk biaya pengobatan Ibu. Jadi sebenarnya mereka juga sama-sama bertanggung jawab mengurus Ibu dari sisi finansial dan saya mengurus Ibu dari sisi tenaga dan waktu.